Efeknya apa? Ada yang bunuh diri, ada yang pinjaman online, akhirnya malu sendiri sama lingkungan, dibukain aib-aibnya, sama mertua berantem, ma'isyatan donka, hidup yang sempit tuh Allah bilang. Dan itu bermula dari apa? Karena dia ngerasa hasil itu semua dia yang kerja. Karena ada ini mas, pertanyaan mas, kenapa sih ketika kita membaca Quran itu di awal kita diminta untuk berlindung kepada Allah, terus di akhir juga kita sama gitu untuk berlindung kepada Allah. Gitu ya. Itu kemarin sempat ada bahas tuh sama istri saya, kan dia kan ngafalin Quran. Kenapa saya di awal itu sebelum baca Al-Quran Allah minta kita berlindung dari godaan setan. Padahal baca Al-Quran aja itu kan udah harusnya bisa ngusir dia. Iya, benar. Bisa ngusir dia. Kan? Tapi kenapa di awal mesti berlindung gitu? Ternyata kalau ada apa ya, tipuan atau saya bilang setan tuh kan ngehalangin banget loh orang-orang yang baca Quran, bukan hanya pas mau bacanya, tapi apa? Dihalangin dari memahami maknanya. Gitu. Jadi ada orang yang akhirnya merasa cukup dengan baca ini. Istri aneh bilang, beliau kan lagi apa menuju mutkin kan. Iya ya, saya benar tuh. Aku kalau dulu pernah sampai di merasa titik, ya udah, aku udah baca banyak ayat kok gitu. Tapi ternyata terhalang dari pemahaman. Bisa jadi penghalang ini karena dihalangin sama setan. Dengan cara apa? Dibikin merasa cukup, udah hafalan banyak. Dibikin merasa cukup untuk udah sehari sejuz. Dibikin merasa cukup udah intensitas tiap harinya dibaca. Dan dibikin merasa cukup itu. Tapi dibikin merasa dia apa? Tertutup dari apa yang ada di dalam pemahaman Qurannya. Gitu juga. Mungkin salah satunya taus tuh begitu kali ya. Ya, jadi kadang kita juga ngerasa udah 1 juz cukup gitu kan. Iya, kita ngerasa udah cukup. Aneh, merasa cukup soalnya misalnya udah baca banyak, udah sehari sejuz, udah pasti kok kurang apa lagi gue gitu. Iya benar. Padahal belum tahu apa-apa, nggak ngerti artinya, nggak ngerti dalamnya, maknanya, apalagi sampai dihidupin hidup. Padahal keajaiban Quran ini itu baru wujud gitu, akan sangat mewujud ketika memang dijalanin apa-apa yang dibaca di sini. Masalahnya gimana kita mau praktekin, akhirnya jadi banyak perubahan kalau kita nggak ngerti apa yang mau dipraktekin. Merasa udah baca tuh, tapi nggak sampai ke pemahaman, dihambat soalnya di sininya, pintunya dijagain sama dia, si setan tadi. Allah alam bisa. Paling sering ya mas, banyak yang nanya ataupun dari saya pribadi ya, yang baik itu kita baca beberapa ayat terus kita baca artinya gitu, atau memang kita selesaikan aja dulu 1 juz gitu, baca artinya kalau sempat atau gimana gitu. Semuanya bagus kok. Bagus semuanya. Yang nggak bagus nggak baca. Artinya untuk dapat pemahamannya itu ya. Kalau untuk dapat pemahaman dipahamin. Dipahami. Kalau untuk dapat bacaan ya dibaca. Sesuai Untuk dapat hafalan dihafal kan gitu kan. Jadi apa ya namanya ya? Kalau ditanya bagusan mana? Kalau Anda pribadi, Anda pribadi, Anda tilawah. Tapi ada juga waktu mikirin Quran. Satu kata aja dipikirin, bro. Itu kita insya Allah akan jadi orang yang baik ketika kita memahami. Karena paham itu adalah pintu awal untuk berubah. Contoh nih, tadi pagi Anda sama istri kan ada sehari itu sehari seayat yang lagi dibahas. Sini saya ngobrol bentar, saya bilang. Tadi itu baca Al-Baqarah 53, bro. Al-Baqarah 53. Ketika Allah bilang gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Alif Lam Mim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A
Wa in atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Itu baca itu tuh. Dan di situ terjemahnya, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Baca itu, terus ada baca beberapa kitab tafsirnya dari Muyassar, dari Buya Hamka, dari Ibnu Katsir, Buya Hamka gitu ya, dan apa namanya, Ibnu Katsir. Penjelasannya banyak tuh gitu. Tapi menarik untuk mikirin perkataannya nih, wa'il dan ingatlah, kan gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa disuruh ingat? Kenapa? Ini kan disuruh apa sih sebenarnya? La'alakum tahdadun, baca kitab nih, kamu ingat. Atas juga tuh banyak yang wa'id juga tuh. Kenapa disuruh ingat? Kenapa nggak langsung kalimat perintah aja di situ? Jalanin ini, yuk jalanin ini, jalanin ini. Kenapa Quran tuh nggak langsung poin-poin gitu, bro? Kira-kira kenapa harus disuruh nginget-nginget? Menurut antum? Kalau mengingat biar terhujam gitu mungkin, Mas. Iya, benar. Anu gini, dengerin training, dengerin orang lagi ngisi materi, ceramah terus tuh. Mungkin awalnya kita semangat gitu, tapi lama-lama mulai, atau udah apa ya, udah nggak bisa masuk. Tapi ketika digini tengah-tengah sama pematerinya, sebentar deh, coba ingat nih, tiba-tiba langsung apa? Kayak diem, tek, langsung diaktifasi otaknya. Iya, benar. Jadi ulang disuruh ingat gitu ya biasanya. Iya. Terus ataina itu apa? Dan ingatlah ketika kami Memberikan, ketika kami memberikan. Ataina ini subjeknya siapa yang melakukan? Allah. Kan? Allah, kamina gitu kan. Kami yang ngasih, kami memberikan. Yang diberikan adalah ilmu, kitab dan furqan kan di sana. Berarti ilmu itu datang dari siapa? Allah. Kayak Allah selalu ngomong utul ilma, utul kitab, dikasih ilmu. Allah mau bilang ilmu muren itu bukan karena belajar kamu, tapi aku yang ngasih. Belajar itu hanya salah satu wasilah dapat ilmu. Tapi ada yang nggak belajar dikasih ilmu sama Allah. Nah, kuncinya di mana? Kami yang memberikan. Artinya apa kalau kami yang memberikan? Haknya Allah. Oke, berarti kunci dapat ilmu apa? Kan ada nggak sih nih? Aneh gini, antum yang ngasih aneh, makanan nggak aneh. Tapi antum juga bilang dengan antum kerja Mas Ren, antum juga itu salah satu pintu dapat makanan, dapat rezeki misalnya. Dan aneh milih begini, dah aneh kerja aja. Antum ngasih ya udah sesuai kerjaan ya. Tapi kalau aneh yang ngasih, banyak pintu yang lain nggak? Banyak. Pintu paling besar apa? Aneh nyenengin antum. Iya. Suka-suka aneh ngasihnya kapan ya ataupun. Iya kan? Aneh bilang gini, bro, Pak, aneh bisa bantu-bantu apalah di rumah lah, nggak digaji nggak apa-apa. Saya deket sama Mas Rahman aja udah seneng banget. Aneh rasanya gimana kalau dia ngomong kayak gitu? Seneng kan? Seneng. Dan aneh nggak usah minta, aneh udah kasih tuh. Jadi kunci dari dapat ilmu apa? Kalau Allah bilang, Allah disclaimer duluan tuh, ilmumu tuh karena aku, rezekimu tuh karena aku, bukan karena belajarmu, ikhtiarmu dan lain-lain. Artinya apa? Ya udah, kunci dapat semua, senengin aku. Pertanyaannya, sekarang kita lebih sering ikhtiarnya atau nyenengin Allahnya? Ikhtiar. Ya dapetnya gitu-gitu aja. Itu satu kata loh dibahas, baru satu kata begitu, dan akhirnya refleks ke diri sendiri tadi pagi tuh. Ya Allah, iya, saya ini kurang ajar banget selama ini. Ngerasa ilmu tuh hasil tadabbur saya lah, hasil belajar saya, hasil mikir saya lah. Engkau disclaimer barusan, aku yang ngasih. Ataina, kami yang memberikan. Iya Allah ya. Saya ngerasa gaji saya ya karena saya udah kerja. Walhasil kira-kira gimana? Aneh nih, antum bilang, Mas Ren, aneh kasih makanan
Kalau salah satunya adalah kalau antum ikhtiar gitu kan. Terus ada ikhtiar nih, belajar kayak apa, kerja kayak dan lain-lain. Antum ngasih makanannya, terus anda bilang ini karena anda kerja. Antum merasa gimana pada antum yang ngasih? Rasanya tidak tahu diri, tidak bersyukur ya. Mungkin kita ngomong gini, bener sih. Kan kayak saya nyuruh juga kan, bener sih. Tapi kan aku yang ngasih. Kenapa kamu malah yakin sama ininya? Akhirnya dengan satu kata itu aja, itu jadi berasa, iya. Jadi hamba yang makin tahu diri, makin nggak merasa memiliki, dan makin merasa optimis. Kenapa? Gampang ya ternyata dapat ilmu, dapat ini. Gitu apa? Nyenengin yang punya ilmu. Gitulah bro, jadinya kalau ngobrol sama lewat Quran. Jadi setiap katanya itu bisa banyak artinya, Mas. Bisa kita refleksikan ke diri kita. Mutiara semua itu, solusi semua, healing semua. Jadi healing itu bukan keluar negeri, Quran. Gini, wa idh ataina, dan kami yang memberikan. Banyak orang hari ini stres bro dengan rezeki yang kayaknya susah banget, sempit banget, gak ada jalan keluar sama sekali. Dan akhirnya stres itu gara-gara efeknya apa? Ada yang bunuh diri, ada yang minjem-minjeman online, akhirnya malu sendiri sama lingkungan, dibukain aib-aibnya, sama mertua berantem, ma'isyatan donka, hidup yang sempit tuh Allah bilang. Dan itu bermula dari apa? Karena dia ngerasa hasil itu semua dia yang kerja. Walhasil ketika masalahnya gede, gitu kan? Ini masalahnya gede begini, kitanya kecil begini, gampang patah gitu. Akhirnya tadi kejadiannya ada yang bunuh diri lah, stres lah dan lain-lain. Tapi kalau kita juga ngerasa semua dari kita karena kita yang kerja dan lain-lain, ketika masalahnya cuman segede kecil gini, kita segini, kita ngerasa apa? Mampu. Ini efek parahnya, makanya dikasih nikmat gak bersyukur, dikasih masalah ngeluh. Allah bilang di hadis qudsi apa? Hambaku, kalau aku kasih nikmat gak bersyukur, aku kasih masalah kamu ngeluh, keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Kenapa dikasih masalah ngeluh? Karena dia ngerasa kenapa dikasih nikmat dia gak bersyukur? Karena dia ngerasa semua itu hasilnya dia, bukan ataina, bukan kami yang memberikan. Terus apa lagi? Ketika kena masalah, dia ngeluh. Kenapa saya, Allah? Saya kurang apa sih, Allah? Kurang ajar kamu, Ren. Itu gak akan kejadian. Dia menanyakan, wah ini, Allah jawab, why not, gitu kan. Dia gak akan sampai ke level nanya begitu, dan dia gak akan sampai ke hopeless, dan dia gak akan sampai ke sombong, asalkan dia paham satu kata tadi di Quran. Ataina, healing itu bro. Akhirnya tadi pesimis, semua masalahnya kayak gede banget gini, karena dia tahu bahwa Allah yang akan ngangkat ini, ataina. Walhasil dia optimis. Ya satu kata aja dibahas gitu, bisa healing, Anda bisa dapat solusi, bukan hanya motivasi dan inspirasi, jalan keluar, insyaallah. Kepikiran apa bro? Pikiran petunjuk. Ini kan lakum tahtadun, agar kamu memperoleh petunjuk. Artinya petunjuk ini emang dijemput ya Mas. La'alla itu artinya apa? Agar kamu. Supaya. La'alla itu kayak rumus. Guru saya beliau bilang ketika ada kata la'alla, belakangnya itu hadiah, depannya itu rumusnya. Berarti kan kalau ada rumusnya, ada hadiahnya, ini harus dilakukan dulu baru dapat ini. Jadi kalau antum bilang untuk dapat hadiahnya harus dijemput, ya ada yang harus dilakukan. Untuk dapat anakum tahtadun, maka apa kuncinya tadi di depan? Ingat-ingat kami yang ngasih ilmumu, kitabmu. Bukan hanya ingat aku yang ngasih dan semua hal itu, tapi juga ini kitabmu ini
Diingat-ingat ini fungsinya apa sebenarnya? Apa cuma hanya untuk dibaca? Apa hanya untuk dikoleksi? Atau hanya untuk jadi seserahan? Dia akan sampai kepada fungsinya. Quran akan sampai kepada fungsinya ketika memang kita dalam rangka takwa. Panjang nih kali bahas, tapi itu aja dulu. Ya yes, dijemput lah. Kalau Furqan ini apa mas? Dia tidak diartikan secara ini. Iya, kalau baca tafsirnya dari Buya Hamka, Al-Baidawi, Ibnu Katsir, kitab itu maksud Taurat. Furqan itu ini maksud adalah keterangan-keterangan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, halal, haram. Penjelas, tambahan penjelas. Ini kitab induknya, ini penjelasnya. Simpelnya kayak gitu. Tapi ada yang menyamakan, ada juga para penafsir yang menyamakan antara ya kitab sama Furqan itu sama untuk membedakan yang benar dan yang salah. Pemaknanya bisa banyak sih. Nah, yang lebih menarik sebenarnya bukan hanya menanyakan, oke, kitab itu apa yang dimaksud, Furqan itu apa yang dimaksud, tapi so what buat saya. Iya. Kadang orang baca kitab, tapi tetap hidupnya tetap tercampur antara yang benar sama yang salah. Banyak gak? Kemarin banyak kasus tuh. Ada yang ngajarin Quran gitu kan, penghafal Quran. Ada juga yang kerja di tempat Quran, tapi korupsi Quran. Ada juga yang jadi ustadz di salah satu tempat gitu. Ini oknum memang ya, bukan salah Islam atau ini. Mencabuli santri-santrinya, santriwati-santriwatinya. Apa dia nggak tahu tentang kitab tertulis di sini? Tahu. Tapi ternyata Furqannya belum dikasih sama Allah. Dia belum bisa terjadi perbedaan di hidupnya. Ini salah, saya pasti memilih yang benar. Nah, kayak gitu lah bro. Seperti syariat mungkin ya. Maksudnya gimana? Ibaratnya mengatur atau menjelaskan mana batasan-batasan gitu. Ya, bisa dibilang gitu. Furqan dan lain-lain. Anda lebih tertarik apa yang bisa saya implementasikan sih, dan apa yang bisa saya refleksikan sih. Saya hafal ayat-ayatnya, tapi ternyata ya saya juga jalanin Furqannya nggak keluar. Masih tanda tangannya nggak bener, ngomong masih nyakitin orang, masih nonton FYP yang nggak beres. Oke, bisa. Terima kasih sudah menonton podcast series PPA Ruang Rasa. Nantikan video-video selanjutnya. Support terus channel PPA Institute. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kunjungi website kita di ppainstitute.com.